Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resinta Humaira Adinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai produk keuangan digital terbaru di Indonesia, yaitu QuickStep dan PayLater atau Buy Now Pay Later, atau bisa disingkat dengan BNPL. Di era transformasi digital saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi dan mengakses layanan keuangan. Kristep hadir sebagai inovasi pembayaran yang lebih cepat dan praktis, sedangkan PayLater memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat tanpa harus menggunakan kartu kredit. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian kegunaan, manfaat, risiko, serta perbandingan antara Kristep dan PayLater agar kita dapat memahami peran kedua layanan tersebut dalam mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Kristep adalah inovasi terbaru sistem pembayaran digital yang resmi diluncurkan Bank Indonesia pada 14 Maret 2025. Teknologi ini menggabungkan kris dengan Near Field Communication atau NFC, memungkinkan transaksi diselesaikan hanya dengan menempelkan smartphone ke mesin pembaca tanpa perlu memindai kode QR secara manual. Kegunaan menggunakan kris. Yang pertama, melakukan pembayaran transportasi seperti MRT, LRT, KRL, dan Transjakarta. Lalu yang kedua, bertransaksi di toko retail, di rumah sakit, dan berbagai merchant yang telah mendukung KrisTap. Yang ketiga, mendukung transaksi non-tunai yang cepat dan praktis. Cara kerja KrisTap bekerja dengan teknologi NFC yang bisa mengirim data secara nirkabel secara dekat, maksimal sekitar 4 cm. Penggunaan cukup membuka aplikasi pembayaran yang mendukung KrisTap, mengaktifkan NFC, lalu mendekatkan ponsel ke terminal, sampai transaksi diproses tanpa perlu kamera atau scan barcode. Berikut ada metode KRIS. Yang pertama ada metode Merchant Present Mode atau kita singkat sebagai MPM. Ini adalah metode paling umum di mana toko menampilkan kode QR untuk dipindai oleh pelanggan. Yang kedua ada metode Customer Present Mode. Metode ini digunakan di supermarket besar, gerbang tol, atau area parkir. Manfaat untuk nasabah. Yang pertama, mempercepat transaksi harian. Proses tap yang instan membuat transaksi jauh lebih cepat. Yang kedua, mengurangi antrian. Dan yang ketiga, lebih efisien dan fleksibel. Tidak perlu bawa banyak kartu fisik dan bisa ditarik dari berbagai sumber di aplikasi. Kegunaan menggunakan kris. Yang pertama, membantu konsumen memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus membayar langsung. Kedua, memberikan alternatif pembiayaan selain kartu kredit. Ketiga, digunakan untuk berbelanja di e-commerce maupun merchant yang bekerja sama. Lalu yang kedua, ada pay later atau BNPL, Buy Now Pay Later. Pay later atau beli sekarang, bayar nanti adalah layanan kredit digital yang memungkinkan nasabah berbelanja terlebih dahulu dan membayar belakangan, baik sekaligus maupun dicicil tanpa harus memiliki kartu kredit konvensional. Produk ini ditawarkan oleh bank dan perusahaan pembiayaan melalui platform digital, e-commerce, maupun aplikasi perbankan. Contoh produk yang populer di Indonesia ada GoPayLater, Shopee PayLater, Kredivo, Akulaku, dan fitur PayLater di aplikasi bank seperti BCA PayLater, Genius PayLater, dan lain-lain. Manfaat bagi penggunanya yang pertama, akses kredit yang mudah tanpa kartu kredit. Kedua, proses pengajuan cepat dan sepenuhnya digital. Ketiga, tersedia
berbagai pilihan tenor cicilan, dan yang terakhir membantu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Resiko bagi nasabah. Pay later atau beli sekarang bayar nanti adalah potensi terjadinya hutang berlebih jika tidak digunakan dengan bijak. Adanya bunga, biaya, layanan, atau denda keterlambatan. Resiko gagal bayar yang dapat mempengaruhi riwayat kredit pengguna. Resiko yang perlu diwaspadai, yang pertama, data internasional menunjukkan hampir separuh pengguna BNPL mengaku tidak merencanakan pembayaran dengan matang, dan sekitar sepertiga bahkan menyesal setelah menyadari biaya yang harus ditanggung. Ini memperlihatkan sisi lain BNPL, resiko psikologis dan perilaku konsumtif, bukan sekedar angka gagal bayar. Berikutnya, rasio kredit macet atau NPF. Pay later perusahaan pembiayaan sempat menyentuh di 9,74%, jauh melampaui ambang batas aman OJK di angka 5%. Angka inilah yang mendorong OJK memperketat regulasi secara bertahap. Perbandingan kris dan pay later. Pertama, jenis. Kris sistem pembayaran, pay later pembiayaan atau kredit digital. Lalu yang kedua ada pengelola. Kris atau TAP dari Bank Indonesia dan pay later bank dan perusahaan pembiayaan diawasi oleh OJK. Ketiga, ada fungsi utama. Kalau dari kris, bayar transaksi real time via NFC, dan sedangkan pay later, belanja sekarang, bayar nanti atau bisa dicicil. Keempat, ada target pengguna. Kris atau Tap, semua nasabah digital dan pay later masyarakat tanpa kartu kredit. Regulasi terkini, Kris atau Tap, Blueprint BI 2025 sampai 2023. Pay later POKL nomor 32 tahun 2025. Resikonya sudah pasti kalau menggunakan Kris atau Tap itu pasti sangat rendah dan butuh NFC. Pay later, potensi gagal bayar, dan kurang berlebih. Kesimpulan, Kris dan Pay later merupakan dua inovasi penting dalam sektor keuangan digital Indonesia. Kris Tap memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran secara cepat dan aman, sedangkan Pay later memberikan akses pembiayaan yang lebih fleksibel bagi masyarakat. Kedua layanan tersebut mendukung transformasi digital dan peningkatan inklusi keuangan, namun pengguna harus tetap bijak dalam memanfaatkannya agar terhindar dari resiko. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.